Tuntunan Sabda Minggu 28 Mei tahun 2023, Hari Raya Pentakosta. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Ayat emas ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita merayakan karunia Roh Kudus Allah kepada gereja yang telah dimenangkan oleh Yesus Allah Putra melalui penderitaannya di kayu salib. Kita percaya dan yakin akan kuasa Allah Roh Kudus yang memampukan kita menjadi murid-murid dan anggota-anggota yang baik bagi kerajaan Allah. Roh Kudus ini juga menyemangati kita agar kita tidak menjadi suam-suam kuku. Dia menanamkan keteguhan hati agar kita tidak terlalu menuruti keinginan kita yang tak teratur. Dan Dia menyempurnakan sakramen pembaptisan kita agar jiwa kita lebih murni dan layak untuk melayani serta menghormati Allah setiap hari. Seperti biasa, mari kita mendengarkan 3 poin yang mau saya sampaikan agar kita bisa memahami pesan-pesan Tuhan kepada kita melalui sabdanya di Hari Raya Pentakosta ini. Yang pertama, pintu-pintu yang terkunci. Kalau kita mendengar dalam Injil tadi, yang terkunci adalah pintu. Tetapi kita juga bisa mengunci diri kita, menutup diri kita terhadap Tuhan. Kita dapat menciptakan penjara-penjara kita sendiri dan menutup pintu hati kepada Tuhan. Kita bisa berhenti di tengah jalan dalam usaha pertobatan dan komitmen untuk mengikuti Tuhan. Kita kurang bersemangat untuk menghidupi dan menunjukkan iman Kristiani, bukan karena cacat pribadi kita atau kurangnya kebajikan manusiawi kita, melainkan kebutaan kita terhadap kuasa Tuhan yang tersalib dan bangkit. Lalu, apa yang harus kita buat? Kita dapat meninggalkan penjara-penjara yang kita buat sendiri hanya dengan membuka hati kita kepada iman yang total bagi Kristus. Dengan begitu, maka kita bisa terlepas dari kebingungan masa kini dan ketidakpastian masa depan. Kristus datang melalui pintu-pintu yang terkunci hari ini untuk meminta kita membuka pintu penjara hati kita agar kita bisa mengalami kehadiran Tuhan yang telah bangkit dengan pengalaman nyata di dalam kuasa Roh Kudus. Yang kedua, damai bagi kamu. Sangatlah penting untuk memeriksa damai yang ada di dalam diri kita dan melihat
apakah itu benar-benar berbicara tentang damai sejahtera ruang atas, damai yang datang dari Yesus. Gantilah kata kepuasan di dalam diri kita dengan kata damai sejahtera, dan lihatlah di mana hati kita telah mencoba untuk menemukan penghiburan selama seminggu terakhir ini. Apakah kita mencari penghiburan dari damai sejahtera yang Yesus bawa melalui karunia Roh Kudus, ataukah kita mencari-cari kepuasan diri kita saja? Beberapa kepuasan yang hanya sesaat merupakan bagian dari kehidupan, dan kita dapat bersyukur untuk itu. Namun, ketika kita mencarinya demi kepuasan tersebut, kita dapat dengan mudah menenggelamkan kehidupan Roh Kudus yang datang untuk memberikan kedamaian dan pemenuhan kedamaian yang mendalam dalam hidup kita. Banyak dari kita sekarang mengalami kebingungan antara kebahagiaan yang datang dari rasa damai yang diperoleh karena hubungan dengan Allah Tritunggal, karena karunia Roh Kudus, dan kebahagiaan yang diperoleh karena ingin mencari kepuasan diri. Kalau kebahagiaan yang berasal dari karunia Roh Kudus itu, walaupun kecil, namun bersifat kekal dan menyenangkan, sedangkan kebahagiaan yang berasal dari kepuasan diri itu hasilnya besar, namun hanya sementara dan bisa membosankan. Ada orang yang tidak berbahagia makan 3 kali sehari. Dia ingin makan 20 kali sehari, sehingga dia berusaha memenuhi kepuasannya dengan korupsi, cubit sana cubit sini, sentuh sana sentuh sini. Ada orang yang tidak berbahagia dengan dirinya yang makin tua, sehingga dia tidak mau menjadi tua dengan cara bahagia, tapi menjadi tua dengan cara menjadi-jadi. Dia boleh tua di rumah, tetapi muda di jalan. Itu bukan kebahagiaan yang berasal dari damai sejahtera, tetapi kebahagiaan karena ingin memenuhi kepuasan diri. Pentakosta harus meyakinkan kita untuk terus berhubungan dengan sumber-sumber kasih karunia dan rahmat kebahagiaan serta damai sejahtera dari Allah sendiri, dari Allah Roh Kudus sendiri. Yang ketiga, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi para murid, memberi mereka Roh Kudus, dan melembagakan atau mendirikan sakramen tobat, pengakuan dosa. Dalam sakramen tobat, dosa-dosa kita diampuni melalui tindakan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat Kristus, membuat Yesus hadir dalam diri imam. Kita percaya bahwa kerahiman dalam sakramen tobat itu memberikan harapan dan perubahan di dalam jiwa kita, sehingga kita juga harus percaya bahwa rahmat yang sama dari Roh Kudus dapat membuat kita menjadi orang-orang kudus yang gagah berani, yang menang
di dalam pencobaan, yang sabar di dalam hubungan-hubungan yang sulit, yang tabah dalam penderitaan, dan yang mampu serta kuat menjadi murid-murid Yesus dan anak-anak Allah. Roh Kudus menggerakkan kita kepada perubahan di dalam Kristus dan mengizinkan kita untuk membawa dan mengungkapkan luka-luka dan kasih Kristus kepada dunia yang tidak percaya ini. Saudara-saudariku, mari di hari Pentakosta ini kita meningkatkan kepercayaan kita kepada kuasa Roh Kudus Allah untuk mengubah dan menguatkan kita sebagai murid-murid Yesus daripada usaha dan kekuatan kita sendiri. Semoga karena berkat tuntunan Allah Roh Kudus, kasih karunia Allah menjadi makanan kita yang sejati, sehingga kita tidak lagi memberi makan jiwa kita dengan kesenangan dan kepuasan sesaat serta ambisi yang sia-sia. Selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua, dan Tuhan memberkati.